Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina Sevianawati dari kelas 2019B. NIM 191217334. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rasio legis lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, dasar ontologi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait inkonstitusional bersyarat. Rasiologis merupakan pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi, atau logika yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan. Pada Februari 2020, pemerintah melalui Airlangga Hartarto atau Menko Perekonomian menyerahkan draft RUU Cipta Kerja kepada DPR dan menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Para akademisi yang melakukan kajian atas naskah akademik dan RUU Cipta Kerja menemukan beberapa permasalahan pada berbagai bidang di antaranya bidang perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, administrasi, pemerintah, dukungan riset dan inovasi, penerapan sanksi, agraria, investasi pemerintah, dan percepatan strategis nasional, serta kawasan ekonomi. Tahapan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar. Azas-azas penyusunan undang-undang tidak sepenuhnya dipatuhi oleh para penyusun undang-undang. Mahkamah Konstitusi mengukir sejarah baru pengujian undang-undang pada tanggal 25 November 2021 dengan mengabulkan pengujian formil undang-undang melalui putusan nomor 91-PUU-V11-2020 tentang pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya keterpenuhan formalitas semua tahapan pembentukan undang-undang dan bermaknanya partisipasi masyarakat. Mahkamah Konstitusi kemudian tegas menyebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja catat fornikala tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Mahkamah Konstitusi menjelaskan alasan Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah hendak menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang akan ditimbulkan. Kemudian, Mahkamah mempertimbangkan harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil dengan tujuan strategis dibentuknya undang-undang AHUO guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan undang-undang tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu
tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Untuk mencegah dampak yang lebih besar, selama tenggang waktu 2 tahun tersebut, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu. Hal ini termasuk tidak dibenarkannya untuk membentuk peraturan pelaksanaan baru serta tidak dibenarkannya bagi penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat memberikan dampak luas dan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Demikian dari saya. Terima kasih.